Selamat hari Minggu teman-teman. Gimana kabarnya di rumah nih? Semoga pada sehat ya. Nah teman-teman, sebentar lagi kan kita mau mulai nih kebaktian kita. Tapi teman-teman tahu nggak? Hari ini tuh sebetulnya kebaktiannya spesial. Kenapa? Karena ada nih, kita punya teman-teman baru. Yang dari Ture hari ini tuh naik ke remaja. Jadi halo teman-teman baru. Semoga betah-betah ya di remaja dan pemuda ini. Nah teman-teman, kan kita mau mulai kebaktian nih. Tapi sebelumnya aku mau ngundang teman-teman dulu buat bersaat teduh dulu sejenak. Nah habis itu kita mulai deh. Silakan teman-teman. Nah teman-teman, aku mau ngundang dong sekarang teman-teman buat bangkit berdiri. Dan ayo kita sama-sama nyanyikan lagu pembuka kita, yaitu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nah teman-teman, pada hari Minggu ini tema kebaktian kita adalah Gembalaku, Sahabatku yang Baik, yang diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan juga ayat 53 sampai 56 yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Pendeta Leminca Naomi. Nah teman-teman, sekarang teman-teman, aku mau ngundang teman-teman dulu deh. Teman-teman boleh duduk nih sekarang. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam doa pengakuan dosa nih teman-teman. Jadi aku mau ngundang teman-teman nih buat doa dulu di rumah secara pribadi. Kita akui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya mungkin yang disengaja ataupun nanti yang disengaja. Silakan teman-teman, nanti bakal aku tutup dalam doa.
Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, mau datang ya Tuhan ke hadirat-Mu di hari ini untuk mengakui kesalahan dan juga dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar ya Tuhan, kami mungkin bukanlah hamba-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami kadang-kadang lupa ya Tuhan, kami melakukan kesalahan-kesalahan ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, pada hari ini kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu untuk mengakui segala perbuatan kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang sudah kami perbuat ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa memperbaiki diri kami ya Tuhan, mulai dari hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita dengar berita anugerah yuk. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9-10. Bunyinya kayak gini nih teman-teman. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi setelah sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, aku mau ngundang dulu nih teman-teman, kita sama-sama persiapkan hati kita sambil kita angkat pujian. Gembala baik bersering dengan merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan dan segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram
Sobat pemuda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menangkap pesan-pesan firman-Mu dan urapi tiap-tiap kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, ayat 53 sampai 56. Ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sobat pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah melayani seharian penuh sampai menjelang sore, Yesus dan murid-murid belum sempat makan. Maka Yesus mengajak murid-murid untuk beristirahat sejenak. Apalagi hari itu, Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Dia sangat sedih dan berduka, dan ingin menyingkir sejenak ke tempat yang sepi untuk merenung. Maka dengan perahu, mereka bertolak ke seberang danau. Ketika tiba di seberang, sudah banyak orang, kurang lebih 5.000 orang telah menunggu Yesus. Orang banyak itu datang dari berbagai negeri dan berbagai macam bangsa. Melihat mereka, Yesus mengesampingkan perasaan laparnya, perasaan lelahnya, perasaan sedihnya, dan menjumpai mereka. Suasana tegang karena Yohanes Pembaptis mati dibunuh tidak menjadi penghalang orang banyak itu untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus. Begitu ramainya orang, mereka meletakkan keluarganya yang sakit di pinggir-pinggir jalan dekat pasar dengan meyakini satu hal: asal ku jamah saja jubahnya, aku akan selamat. Melihat kerinduan, melihat antusias orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini dalam bahasa Yunani disebut splagna.
Artinya hati yang sangat tersentuh, hati yang digerakkan oleh sebuah kekuatan yang tidak bisa tidak, harus sekarang bertindak. Sekarang juga. Pertanyaan kita, seperti apa ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan itu? Anda pernah berjalan dan terbentur tulang keringmu? Pasti akan berhenti untuk mengusap-usap tulang keringmu, bukan? Tidak bisa ditunda, nanti saja, sebentar lagi, pasti sekarang juga berhenti dan mengelus-elus tulang keringmu. Seperti itulah ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan membuat dia harus berhenti seketika itu dan melakukan sesuatu bagi kehidupan orang banyak. Yesus menemui mereka. Oleh karena belas kasihannya, dia ada bersama dengan mereka yang terluka, yang sakit, yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang terabaikan, dan menyembuhkan mereka. Dia memberi mereka makan. Dia menemani mereka dan memulihkan mereka. Seperti gembala yang selalu bersama dengan domba-dombanya siang maupun malam, membawa mereka ke padang yang berumput hijau atau air yang sejuk untuk mengenyangkan, untuk menghilangkan dahaga mereka. Gembala yang selalu melindungi kawanan dombanya dari ancaman binatang buas dan cuaca buruk. Gembala yang menjadi sahabat bagi domba-dombanya. Sobat pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Chili pada tahun 2010 ada peristiwa 33 orang penambang yang terkurung dalam dasar bumi selama 69 hari. Bagi ke-33 orang yang terkurung itu, melihat persediaan makanan dan minuman dan kekuatan mesin pompa udara yang terbatas kerjanya, mereka merasa tidak akan ada jalan untuk selamat. Keluarga mereka itu pun punya perasaan yang sama. Harus siap-siap kehilangan pasangan atau orang tua mereka. Di saat orang banyak berpikir tidak akan ada jalan untuk menyelamatkan ke-33 orang penambang itu, Presiden Chili, Sebastian Pinera, berpikir berbeda. Dia mengundang semua orang pintar di negerinya yang menggunakan alat teknologi tinggi untuk bergabung, memikirkan dan membantu mengeluarkan 33 orang tersebut. Siang dan malam, mereka terus mencoba berbagai alat dan berbagai cara untuk menjangkau para penambang yang terkurung. Padahal teknologi tinggi, biaya pasti tinggi. Dan Chili bukan negara yang kaya, punya hutang luar negeri yang sangat besar. Namun presiden mereka, Presiden Pinera, merasakan apa yang dialami oleh ke-33 orang penambang yang terkurung itu. Ini masalah hidup dan mati. Ini menjadi tombak perjuangan, bukan hanya untuk 33 keluarga, melainkan juga perjuangan 17 juta penduduk negeri Chili. Maka setiap hari presiden ini memimpin timnya untuk menolong para penambang itu. Presiden ini nongkrong di tempat siang dan malam. Baginya ini para penambang itu adalah juga keluargaku. Mereka adalah bangsaku dan sesamaku. Presiden Pinera menggunakan jabatannya, kekuasaannya untuk mensupport, untuk mencari jalan keluar
bagi keselamatan penduduknya. Dan ke-33 orang ini selamat. Sobat pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kepada kita diminta membantu sesama dengan pertanyaan seperti yang Yesus ajukan, berapa banyak roti yang ada padamu? Bisa jadi kita akan bilang, rotinya cuma sedikit Tuhan, buat aku saja nggak kenyang. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Namun, jika pertanyaan yang sama ini diajukan kepada Presiden Pinera, dia akan menjawab, berapa banyak roti yang ada padamu? Sobat pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kepada kita diminta untuk membantu sesama dengan pertanyaan seperti yang diajukan Yesus, berapa banyak roti yang ada padamu? Bisa jadi kita akan bilang, rotinya cuma sedikit Yesus, buat aku aja gak kenyang. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Jika pertanyaan yang sama ditanyakan ke Presiden Pinera, berapa banyak roti yang ada padamu? Mungkin Pinera akan menjawab, Tuhan, roti yang aku miliki tidak banyak. Bahkan kami malah punya utang roti ke luar negeri. Meskipun demikian keadaannya, ada sesuatu yang tetap bisa aku lakukan untuk menolong ke-33 orang saudaraku ini. Dan itu dilakukan olehnya. Presiden Pinera mempunyai jabatan, mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu bagi penduduknya. Terlebih lagi kehadirannya sebagai sahabat bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi penduduknya, mereka yang tengah menderita. Sobat pemuda dan adik-adik kekasih Kristus, seperti Yesus dan Presiden Pinera yang bertindak sebagai gembala yang bersahabat bagi orang banyak, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka hidup bersama dengan semua orang, dan hidup kita harus menjadi berkat bagi orang banyak. Sobat pemuda dan adik-adik kekasih Kristus, Tuhan telah menjadi gembala yang baik bagi kita. Tuhan telah menjadi sahabat yang baik bagi kita semua. Dia mengutus kita untuk menjadi gembala sekaligus sahabat bagi sesama di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Kita hadir untuk menolong, menghibur, memulihkan, dan menghidupkan mereka yang terkena COVID, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang tidak punya makanan, yang kehilangan orang yang mereka cintai, yang mengalami kegagalan. Kita diutus untuk hadir sebagai sahabat yang berbelas kasihan untuk membangkitkan semangat hidup bagi sesama kita. Mari kita lakukan seperti yang Yesus kerjakan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sobat pemuda dan adik-adik remaja, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Saya mengajak teman-teman di rumah juga secara pribadi berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersama kami berseru memohon pengasihan-Mu untuk situasi bangsa dan negeri kami yang pada akhir-akhir ini jumlah yang terpapar coronavirus semakin meningkat, bahkan juga untuk seluruh dunia. Tuhan, berilah pertolongan-Mu melalui para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, terutama Menteri Kesehatan, juga para ahli bagian obat, para peneliti, tenaga kesehatan, tenaga medis, sukarelawan, semua Tuhan pakai sebagai alat-Mu, sebagai cara-Mu memimpin, menolong, menyelamatkan bangsa dan negeri kami, bahkan semua orang di dunia ini. Bapa, kami bersama mendukung dalam doa bagi teman-teman kami, keluarga teman-teman kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang sedang isolasi mandiri. Kekuatan tubuh mereka biarlah datang daripada Tuhan. Semangat dan kekuatan mereka juga bersumber pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang telah lulus kuliah, yang telah lulus sekolah. Tuhan beri semangat bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya, dan mereka yang telah lulus kuliah untuk dapat mencari pekerjaan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami boleh berseru bersama, membawa harapan kami, semangat hidup kami, keyakinan kami bahwa kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai, menopang kami untuk hadir sebagai sahabat di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Nah, teman-teman, sekarang ini kita mau masuk ke dalam persembahan. Teman-teman, nats persembahan kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38, yang bunyinya adalah, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu juga. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau mempersembahkan persembahannya, nanti di layar teman-teman bakal ditayangkan nih kode QR, bisa langsung di-scan ya. Nah, teman-teman, untuk persembahan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, atas segala pelindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini, pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengumpulkan ya Tuhan persembahan ini. Ya Tuhan, ini merupakan rasa syukur kami ya Tuhan atas segala berkat, pelindungan, dan juga penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman,
sekarang nih kita udah sampai ke penghujung kebaktian. Sebagai lagu penutup, aku mengundang nih teman-teman buat bangkit berdiri dulu sambil kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sobat pemuda dan adik-adik remaja, beraktivitaslah dalam keyakinan. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kebaktian kita sudah selesai. Saat dulu buat teman-teman sejenak. Nah, teman-teman, kebaktian kita udah selesai nih. Oh ya, mau ngucapin lagi nih buat teman-teman baru nih yang baru naik dari Tura, selamat datang ya ke kebaktian remaja dan pemuda. Moga-moga betah ya di sini. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang juga nih, nanti habis ini kita bakal ngadain Google Meet gini nih buat gak apa, kita pengen kenal teman-teman aja. Ya kan, teman-teman juga bisa kenal kita nih dari remaja dan pemuda. Ya jadi tolong ikut ya nanti teman-teman. Linknya bakal ada kok di description box gitu. Kalau gitu teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Sekarang lagi bahaya banget nih corona. Kalau nggak perlu keluar ya nggak usah, tetap di rumah aja. Ya teman-teman, sehat-sehat selalu ya. Dadah.